Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu karunia, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tema kali ini sambungan dari video yang lalu, yaitu di saat saya koma selama 10 hari di rumah sakit. Menurut cerita ibu saya, juga adik-adik saya, saudara-saudara saya juga, saudara dari ibu, dari almarhum bapak, sama semua mengatakan saya koma 10 hari. Hanya bisa diam, tidak bisa bergerak, tidak bisa apapun, sudah tidak berdaya sama sekali. Padahal yang saya rasa saat itu adalah saya sedang diajak jalan-jalan. Tapi anehnya, beliau-beliau yang berbincang-bincang di ruangan itu, saya mendengar. Saya pun merasakan kehadiran beliau. Semua yang hadir terasa, terdengar. Namun saya sendiri tidak bisa apa-apa. Entah kenapa saya diajak jalan-jalan oleh seorang kakek-kakek beliau itu, dengan bahasa Sunda yang khas. Intonasi Sundanya kan naik turun. Nah, seperti itulah kakek-kakeknya. Selama 10 hari saya pun diajak jalan. Oh ya, ini disclaimer dulu. Videonya saya ringkas ceritanya. Cuma saya ambil garis besarnya aja. Saat mati suri hari pertama, itu saya diajak jalan-jalan oleh kakek-kakek, berkeliling-keliling sewilayah Jawa Barat. Jawa Barat bagian timur, sekitar Indramayu, Cirebon, Ciledug, Kuningan, Ciawi, Ciamis, Tasik. Nah, sekitaran situlah. Perasaan saya jalan-jalan keliling-keliling itu 1 tahun. Padahal baru 1 hari saya koma. Jadi perbandingannya saat saya koma 1 hari, nah di alam koma saya 1 tahun. Jadi totalnya selama 10 hari itu saya melakoni perjalanan selama 10 tahun. Tahun pertama
saya harus ke ini, tahun kedua saya harus ke itu, terus sampai 10 tahun. Sampai akhirnya saya pun dipertemukan oleh beliau. Beliaunya ini masih saya sembunyikan dulu, masih saya rahasiakan dulu, karena takut rame nanti di dunia YouTube-nya. Unik emang di saat koma itu. Semua wilayah saya jalani bersama dengan kakek-kakek itu. Sampai keliling Nusantara, sampai ke luar negeri juga. Nah ini cikal bakal saya akan menempuh perjalanan yang panjang. Kata si kakek begini, di akhir mati suri, pas hari ke-10, jika kamu sudah kembali, jangan ditunggu lama-lama. Semua yang kamu alami saat ini harus kamu jalani di alam kamu nanti. Tidak boleh tidak, itu harus, karena itu adalah sudah tanggung jawab diri kamu. Jangan dijadikan beban. Bahwa tanggung jawab ini adalah demi diri kamu, demi keluarga kamu, demi leluhur-leluhur kamu juga. Makanya kamu tidak bisa menolak. Kamu harus siap dan harus sanggup. Di akhir kisah koma ini, diri saya diantar oleh kakek itu sampai Gapura. Entah itu Gapura apa, saya juga waktu itu belum paham. Si kakek hanya berujar, kakek nganter kamu sampai di sini. Kakek nggak bisa menyeberang Gapura itu. Silakan kamu pulang sendiri. Gapura sudah terlihat. Kamu tinggal lurus masuk Gapura itu, maka kamu pun akan kembali ke alammu. Akhirnya entah berapa menit, telunjuk saya kan dijepit oleh suster tuh. Entah itu namanya jepitan apa. Jika telunjuk bergerak, maka alat yang ada di ruangan pun akan berbunyi nit 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 seperti itu. Saya terkejutnya bukan karena apa-apa, tapi karena teriakan ibu saya yang manggil-manggil dokter, yang manggil-manggil suster. Karena ibu saya melihat telunjuk saya bergerak. Mungkin ibu saya merasa bahagia, merasa gembira,
Udah ada aktivitas di diri saya, makanya beliau teriak-teriak. Begitu saya membukakan kedua mata saya, yang pertama kali terlihat oleh mata saya adalah ibu saya. Begitu mata saya terbuka, wajah ibu saya ada di hadapan saya. Sangat amat terasa sekali. Ibu saya mencium kening saya, mencium kedua pipi saya, sambil berujar, "Ayo pulang udah capek kan?" Saya belum bisa berkata apa-apa, saking lemahnya, hanya mengedipkan mata saja. Ibu saya pun semakin gembira, semakin senang, karena sudah bisa mengedip-ngedipkan mata. Berarti saraf-saraf saya sudah mulai aktif lagi. Itulah kisah koma yang sangat amat lama sekali bagi diri saya, karena saya merasakan 10 tahun berjalan, padahal cuma 10 hari di rumah sakit. Nah, ini kebalikan dengan cerita film-film. Di film-film terbalikan waktu saat koma dengan waktu di alam nyata. Yang sering nonton sinetron, drama, pasti paham lah, sering menyaksikan seperti itu. Tapi yang saya alami ya seperti ini. Setelah saya sadar, setelah saya siuman dari koma, pikiran saya belum bekerja, alias ngeblank. Kalau layar HP ngeblank ya. Semua rekaman-rekaman di memori belum kumpul semua. Entah lagi dipilihin kali memorinya. Yang jelek-jelek dihapus, yang bagus-bagus mungkin masih tetap disimpan. Saya juga kurang paham. Pikiran saya mulai aktif sekitar 1 bulan setelah siuman itu, baru bisa bekerja lagi, baru bisa mengingat. Tapi aneh, justru pikiran saya ini sangat lemah sekali, cuman sebatas aktif. Malah yang sangat aktif sekali adalah logika dasar saya. Logika dasar saya seperti bilangan binary di komputer, cuman mengenal iya dan tidak. Kalau di komputer kan cuman mengenal 1 dan 0. Nah, itulah logika dasar saya. Hanya mengenal iya atau tidak. Tidak mengenal mudah-mudahan. Tidak mengenal mungkin, tapi cuman mengenal iya atau tidak. Di saat itulah ibu saya sering merenung, sering menangis tentang logika dasar
ya dan tidak, ya atau tidak, nanti di video selanjutnya. Ini kan video pisah koma sampai siuman. Nah, video selanjutnya setelah 1 bulan dari siuman, hanya mengenal logika dasar. Oke, video sampai di sini dulu. Saya tutup. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu karunia, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya tutup videonya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.